Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi di kuliah pemilihan tanaman. Kali ini kita sampai di pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman genetik dan heritabilitas. Sedikit berbeda dengan yang kemarin sudah kita bicarakan. Kita pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang keragaman genetik saja, keragaman genetik secara umum dengan keanekaragaman genetik. Hari ini kita akan membahas keragaman genetik secara spesifik dalam sebuah populasi dan nanti ada yang disebut sebagai heritabilitas. Kita akan bahas itu nanti. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ragam atau keragaman genetik itu sangat berarti bagi pemilihan tanaman. Ketika kita bicara ragam, itu pasti kita akan berkaitan dengan sifat. Karakter atau sifat atau fenotip dari tanaman yaitu adalah sesuatu dari makhluk hidup atau sesuatu dari tanaman, kalau kita bicara tanaman, yang bisa diamati atau diindera. Tidak selalu diamati secara visual, tetapi yang penting bisa diukur dengan sebuah alat juga bisa, pokoknya bisa diindera. Nah, karakter atau fenotip ini sebenarnya ditentukan oleh faktor genetik itu sendiri dan juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Faktor genetik sering disingkat sebagai G besar, kemudian faktor lingkungan disingkat dengan huruf E atau environment. Sebenarnya masih ada satu faktor lagi yang berperan di situ, yaitu faktor interaksi antara genetik dan lingkungannya, tetapi kadang-kadang itu diabaikan. Jadi kalau dibuat sebagai sebuah formulasi, maka fenotip atau P itu sama dengan G plus E, karena merupakan gabungan dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Sehingga dengan demikian, maka keragaman sifat atau ragam fenotip itu juga merupakan penjumlahan dari ragam genetik dan ragam lingkungan, yang formulasinya bisa dituliskan sebagaimana di bawah itu, yaitu sigma kuadrat P atau ragam fenotip sama dengan ragam genetik plus ragam lingkungan. Oke. Kita akan mengenali dulu apa itu ragam genetik dan ragam lingkungannya. Contoh keragaman fenotip yang lebih banyak ditentukan oleh keragaman lingkungan itu misalnya yang seperti gambar di bawah itu. Pada kasus bunga hydrangea, warna bunganya itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Dalam hal ini adalah pH tanah. Kita lihat sebagai contoh itu bahwa ketika genotip yang sama, tanaman hydrangea ini ditanam pada tanah dengan pH 4,5 sampai 5,5, maka dia akan memiliki bunga warnanya biru. Tapi ketika ditanam di tanah yang pH-nya itu 6 sampai 7 atau mungkin kita pindahkan gitu ya di tanah yang pH-nya 6 sampai 7, maka bunganya akan berubah menjadi merah. Itu membuktikan bahwa sifat warna tadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sifat warna itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ini yang disebut sebagai ragam atau karakter yang ditentukan oleh lingkungan atau ragam lingkungan tadi. Oke. Kemudian dalam pemilihan tanaman tentu saja keragaman yang lebih diperhatikan adalah ragam genetiknya, seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Keragaman genetik atau ragam genetik diartikan sebagai keragaman yang muncul karena perbedaan faktor genetik. Jadi memang karena susunan genetik yang berbeda sehingga berbeda. Saya berikan contoh yang di bawah itu. Ada mangga namanya mangga Nam Dokmai. Ini mangga yang terkenal di Thailand, sangat populer. Kemudian ada mangga Ken. Anda lihat dua itu kan dua jenis mangga yang berbeda ya, sama sekali berbeda. Bentuknya berbeda, dari warnanya berbeda, mungkin juga rasanya berbeda gitu ya. Dan kalau mangga Nam Dokmai ini kemudian misalnya di tanam di tempat yang berbeda ya akan tetap seperti itu. Mangganya tidak akan berubah menjadi mangga yang lain. Demikian juga jenis yang lain tersebut. Sehingga inilah yang disebut sebagai keragaman genetik. Sifat itu muncul karena memang faktor genetik. Oke, kita teruskan. Nah, masalahnya adalah di dalam pemilihan tanaman, kebanyakan karakter penting di dalam pemilihan tanaman itu adalah karakter kuantitatif. Kita sudah mengenal apa itu karakter kuantitatif, karakter kualitatif di pertemuan yang terdahulu. Karakter kuantitatif misalnya adalah hasil. Hasil itu kan sangat penting. Itu menjadi tujuan pertama dari proses pemilihan tanaman. Kemudian juga misalnya kadar protein, kadar minyak, kadar gula dan seterusnya. Itu adalah karakter-karakter penting dalam pemilihan tanaman.
Karena dia adalah karakter kuantitatif, maka biasanya dikendalikan oleh banyak gen dan umumnya dia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga agak repot ketika kita melakukan pemuliaan pada karakter yang seperti ini. Kita tetap bisa melakukan pemulihan pada karakter-karakter tersebut, hanya permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengukur atau menduga besarnya pengaruh genetik dan besarnya pengaruh lingkungan pada karakter tersebut. Oke, saudara-saudara sekalian, seleksi tanaman untuk memilih individu atau genotip. Jadi seleksi itu sebenarnya pada dasarnya adalah memilih genotip. Itu bagaimanapun tetap harus dilakukan berdasarkan pengamatan genotip, karena yang bisa diindra adalah yang genotip. Sehingga dengan demikian diperlukan suatu cara untuk menaksir secara kuantitatif berapa peran genotip dan lingkungan terhadap fenotip tadi. Kita harus tahu sebelum melakukan pemilihan tanaman. Nah, naksiran itu dapat dihitung melalui keragaman fenotip suatu populasi, dan pengaruh yang ingin diketahui adalah pengaruh genotip. Karena sehingga perlu dihitung rasio keragaman genotip terhadap keragaman lingkungan. Karena concern kita adalah di keragaman genotipnya. Jadi sekali lagi kita perlu menghitung rasio keragaman genotip terhadap keragaman lingkungan. Nah, konsep inilah yang disebut sebagai heritabilitas. Apa itu tadi heritabilitas? Heritabilitas yaitu perbandingan antara besaran ragam genotip dibandingkan dengan besaran total ragam fenotip suatu karakter. Simbolnya adalah H kecil kuadrat, atau di beberapa buku disebutkan H besar tapi nggak pakai kuadrat. Diformulasikan sebagai H kecil kuadrat sama dengan sigma kuadrat atau ragam G dibagi ragam P fenotip, atau kalau ragam P itu dipecah karena fenotip itu sebenarnya adalah penjumlahan dari genotip dan lingkungan, maka H kecil kuadrat sama dengan ragam G dibagi ragam G plus ragam P. Ini adalah konsep yang harus Anda ingat-ingat ya. Sederhana, heritabilitas adalah perbandingan antara ragam genotip dibagi dengan ragam lingkungan. Itu yang harus Anda ingat-ingat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur ragam? Karena tadi kita punya dua ragam, ya, ragam genetik, atau ragam genetik dan ragam lingkungan. Bagaimana caranya mengukur ragam? Ragam lingkungan bisa kita amati pada populasi tanaman yang bergenotip sama, tetapi kita tanam pada lingkungan berbeda. Sekali lagi, ragam lingkungan, ragam yang disebabkan oleh lingkungan maksudnya, diamati pada sebuah populasi tanaman yang bergenotip sama. Artinya kita bisa sudah yakin bahwa populasi kita itu genotipnya sama, tetapi kita tanam pada lingkungan berbeda. Kenapa begitu? Ya, ketika kita sudah yakin bahwa populasi kita itu genotipnya sama dan kita tanam pada lingkungan berbeda, kemudian ternyata muncul ragam di situ, maka kita bisa pastikan bahwa ragam yang muncul itu adalah ragam karena lingkungan. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah ragam genetik. Ragam genetik kita amati pada populasi tanaman yang bergenotip sama ditanam pada lingkungan. Ragam genetik diamati pada populasi tanaman yang bergenotip berbeda yang ditanam pada lingkungan yang sama. Sekali lagi, ketika kita menanam populasi tanaman yang genotipnya berbeda, kita sudah yakin bahwa populasi kita itu genotipnya berbeda. Kemudian kita tanam pada lingkungan yang sama, yang seragam, maka ketika ada ragam di dalam variabel yang kita amati itu, maka kita yakin bahwa ragamnya itu adalah muncul karena faktor genetiknya, bukan karena faktor lingkungan. Gitu ya. Bisa dilogika dengan sangat mudah. Nah, sekarang persoalannya adalah mana itu populasi tanaman yang bergenotip sama, mana yang bergenotip berbeda. Ada beberapa contoh populasi yang bergenotip sama itu misalnya adalah galur murni. Apa itu galur murni? Yaitu galur yang diperoleh dari persilangan sendiri secara terus-menerus. Nanti kita akan dapatkan galur murni, populasi yang genotipnya itu sama. Kemudian klon, Anda masih ingat klon kan? Klon itu adalah individu tanaman yang dikembangkan secara vegetatif. Kalau kita kembangkan dari satu individu yang sama, berarti secara genetik dia akan punya komposisi genetik yang sama. Kemudian juga pada populasi F1, ingat kembali mata kuliah genetika ya, ketika kita menyilangkan antara dua tanaman, maka
dua tanaman galon murni ya yang homozigot dominan dan homozigot resesif. Taruhlah misalnya saya beri contoh A besar disilangkan dengan A kecil, maka F1-nya A besar A kecil. Semuanya A besar A kecil, 100%. Jadi seragam gitu ya. Jadi populasi F1 ini bisa kita gunakan sebagai salah satu contoh populasi yang genotiknya sama. Kemudian populasi yang bergenotik berbeda, maksudnya sudah jelas-jelas populasi itu genotik yang berbeda adalah populasi bersegregasi. Populasi bersegregasi itu misalnya adalah generasi F2. Lanjutan dari tadi misalnya F1, kita punya F1 yang seragam tadi, kita selfing. Tadi F1-nya kan A besar A kecil, 100%. Ketika A besar A kecil itu kita selfing, kita lihat satu gen saja, maka keturunannya ada A besar, ada A besar A kecil, ada A kecil beragam kan? Ya, jadi populasi dengan genotip berbeda dalam satu populasi. Oke, ada catatan di situ yang di lingkungan berbeda itu, ya, ada bintangnya di situ. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan berbeda itu tidak harus tempatnya berbeda ya, bisa juga lingkungan berbeda itu misalnya ditanam di tempat yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Satunya musim hujan, satunya musim kemarau. Itu kan lingkungannya sudah berbeda. Ya. Lingkungan yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman sudah berbeda sehingga kita bisa gunakan yang seperti itu untuk mengukur ragam lingkungan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah bagaimana caranya menghitung heritabilitas yang dipraktikkan oleh para pemulia. Kalau tadi konsep sederhana seperti itu, bagaimana cara menghitung heritabilitas? Nah, heritabilitas itu biasanya dihitung dengan dua cara. Yang pertama itu bisa kita gunakan melalui pendekatan pendugaan komponen ragam, hasil analisis ragam. Saya sebutkan dulu saja. Yang kedua, kemudian berdasarkan respon seleksi. Kita mulai dari yang pertama. Saya yakin Anda belum terlalu paham dengan ini sebenarnya. Berdasarkan pendugaan komponen ragam itu apa gitu ya. Oke, Anda karena memang belum mendapatkan kuliah ini Anda dapatkan nanti di kuliah di semester-semester berikutnya di perancangan percobaan. Tapi ini sebagai gambaran awal saja bahwa ada yang namanya perancangan percobaan, ada yang namanya analisis ragam, ya analisis ragam. Jadi analisis data yang dianalisis adalah ragamnya. Kemudian hasil dari analisis ragam itu menghasilkan tabel analisis ragam yang seperti itu, ya. Dari tabel seperti itu kita nanti bisa mendapatkan angka-angka yang dari angka-angka itu kita bisa ekstrak besarnya ragam lingkungan dan ragam genetik tadi, ya. Tetapi sebagai catatan adalah penelitian kita itu perlakuannya harus berupa genotip, gitu. Jadi kita nanti akan bisa mendapatkan ragam genotiknya. Kemudian kita lakukan biasanya percobaannya itu dengan rancangan acak kelompok namanya, sehingga kita nanti bisa punya ulangan berupa blok peta-peta kecil yang berbeda lingkungannya. Nanti dari analisis itu kita bisa mendapatkan angka-angka besarnya ragam-ragam tadi. Ya. Oke, Anda mungkin belum terlalu paham dengan ini, tapi ini hanya sebagai sebuah gambaran bahwa cara ini bisa dipakai. Anda lihat di situ bahwa dalam literatur ini dia menggunakan simbol untuk heritabilitas itu bukan H kecil kuadrat tetapi H besar. Boleh kita simbolkan dengan H besar kuadrat, sama rumusnya. H besar sama dengan ragam G dibagi dengan ragam P, sama. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung besarnya heritabilitas itu berdasarkan respon seleksi. Nah, apalagi itu respon seleksi? Oke, istilah baru ya. Kita kenalkan apa itu yang disebut sebagai respon seleksi. Tapi sebelum ke sana, kita ingat kembali apa itu seleksi. Seleksi sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi adalah memilih atau proses kegiatan memilih individu-individu yang baik dalam sebuah populasi yang beragam. Dalam sebuah populasi beragam. Pasti kan kalau kita memilih itu kan pasti dari populasi yang beragam. Kalau seragam nggak ada yang dipilih lagi gitu. Dari populasi yang beragam kita memilih, tapi kita memilih tanaman-tanaman yang baik. Apa tujuannya? Nanti tanaman yang baik yang terpilih tadi kita tanam di generasi berikutnya. Kita ambil biji-bijinya, kemudian kita tanam di generasi berikutnya. Itulah namanya seleksi. Nah, apa itu respon seleksi? Respon seleksi atau yang sering disimbolkan sebagai huruf R besar itu adalah, Anda perhatikan ya pelan-pelan, perbedaan atau selisih antara rata nilai variabel. Nilai variabel itu maksudnya adalah nilai dari
fenotipe yang kita amati, misalnya tinggi tanamannya atau hasilnya tadi ya, perbedaan atau selisih antara rata nilai variabel dari populasi terseleksi dibandingkan dengan populasi awal. Jadi maksudnya gini, saya punya populasi, ya, kemudian saya kalau punya rata-ratanya, misalnya populasi saya amati berat buahnya, gitu ya, berat buahnya dari masing-masing individu, kemudian bisa saya rata-ratakan. Oke, saya mendapatkan rata-rata populasi awal. Kemudian dari tanaman atau individu-individu yang ketika itu tadi kita ukur semua, kan kita punya data mana tanaman-tanaman yang menurut kita baik. Kalau kita punya 100 tanaman, ternyata yang terpilih itu adalah 10 tanaman misalnya yang hasil buahnya itu tinggi-tinggi gitu, 10 tanaman kita ambil. Nah, biji-biji dari individu yang 10 individu tadi kita kumpulkan, kemudian kita tanam, itu namanya adalah populasi terseleksi. Dari 10 individu tadi, bijinya kita kumpulkan, kita tanam, kemudian setelah kita tanam, tumbuh, kita amati lagi berat buahnya, nanti kan dia punya rata-rata. Nah, selisih antara rata-rata dari populasi yang sudah terpilih tadi dibandingkan dengan populasi awal tadi, itulah yang disebut sebagai respons seleksi atau kemajuan seleksi, juga ada yang menyebutkan begitu. Ya, sekali lagi, respons seleksi adalah selisih atau perbedaan antara rata dari nilai variabel populasi terseleksi dibandingkan dengan populasi awal. Kalau namanya selisih itu kan tidak ada negatif positif ya, karena nilai mutlak ya, selisihnya pokoknya. Semakin beragam populasi awal yang diseleksi tadi, maka peluang untuk mendapatkan respons seleksi yang semakin besar itu semakin tinggi. Ya, karena lebih beragam, maka kita akan punya peluang mendapatkan respons seleksi yang semakin besar. Oke. Nah, tadi kita masih bicarakan tentang respons seleksi, tetapi sekarang apa hubungannya respons seleksi dengan heritabilitas? Hubungan antara respons seleksi dengan heritabilitas itu digambarkan sebagai berikut. H kuadrat sama dengan R besar dibagi dengan S. Ya. H kuadrat heritabilitas sama dengan R besar dibagi S. R besar tadi Anda sudah tahu, S besar Anda belum tahu. Ya, apa itu S besar? S besar itu adalah disebut sebagai diferensial seleksi. Nah, istilah baru lagi ini, diferensial seleksi. Apa itu diferensial seleksi? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk memahami apa itu diferensial seleksi, maka saya akan jelaskan dari ini dulu. Ya, sebuah penelitian ya, misalnya, jika ada populasi tanaman, misalnya ada 1000 tanaman, taruhlah tanaman jagung atau tanaman padi gitu ya. Kemudian salah satu variabelnya kita amati, variabel kuantitatif tentu saja, misalnya tinggi tanaman yang kita amati. Kemudian hasil pengamatan itu diplotkan ke dalam kurva dalam sumbu X dan Y, di mana sumbu X itu adalah menunjukkan nilai variabel tadi, nilai tinggi tanaman tadi. Kalau jagung berarti kan nilai variabelnya taruhlah misalnya antara 100 sampai 150 gitu ya. Kemudian Y-nya itu adalah kita tunjukkan angka-angka atau kita plotkan angka-angka yang menunjukkan frekuensi atau jumlah individu yang punya nilai variabel tadi. Kalau misalnya jagung yang punya tinggi 100 cm misalnya ada 5, jadi kita plotkan di sana 5. Yang punya tinggi 110 misalnya 15 tanaman kita plotkan di sana. Nah, pada sebuah populasi normal, maka ketika kita membuat dengan cara seperti itu, maka kita nantinya akan menghasilkan kurva normal seperti ini. Anda sudah pernah mengenal kurva normal di mata kelas statistik sebelumnya, ya. Kurva normal seperti itu, ya tentu saja nanti bentuknya tidak akan semulus itu ya, karena ini kan teoritis, kurva normal teoritis. Tapi secara umum bentuknya akan punya pola seperti itu. Kita amati dulu kurva ini, yang saya garis di sebelah kiri itu saya batasi dengan garis putus-putus. Itu adalah wilayah, saya sebut wilayah A di situ, wilayah yang individu-individunya memiliki nilai variabel rendah.
Kalau tadi kita misalkan tanaman jagung tadi adalah tanaman jagung yang pendek-pendek itu letaknya di kiri tadi. Yang ekstrim pendek jumlahnya pasti sedikit. Sebaliknya yang ekstrim tinggi yang ada di sebelah kanan, yang wilayah saya sebut wilayah B itu adalah wilayah di mana di situ terdiri dari individu-individu yang nilai variabelnya tinggi. Berarti di situ adalah jagung yang tinggi-tinggi. Nah, kalau misalnya seleksi itu kita lakukan berdasarkan variabel tinggi tanaman, dan perjanjiannya adalah semakin tinggi tanaman jagung semakin baik misalnya, berarti kan kita memilih yang wilayah B kan, wilayah B ini yang kita pilih, individu-individu yang berada di wilayah B itu kita pilih, bijinya kita kumpulkan untuk kita tanam di generasi berikutnya. Ingat bahwa di kurva ini kita juga memiliki nilai rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila beberapa individu yang terbaik tadi yang di wilayah B tadi kemudian kita pilih dan biji-bijinya itu kita tanam pada generasi berikutnya, maka ketika generasi berikutnya itu kita amati tinggi tanamannya lagi, maka kalau kita buat plot lagi di dalam dengan cara yang sama dengan yang generasi pertama tadi dengan sumbu X dan Y tadi, maka kita akan mendapati bahwa kurva itu akan bergeser ke kanan. Kenapa? Karena rata-ratanya akan meningkat. Karena kita pilih dari individu-individu yang terbaik, maka rata-ratanya akan meningkat, ya kan? Nah, kalau kurva ini kita plotkan, ya persis rata-ratanya di sana kita plotkan di bawah, maka yang disebut sebagai R tadi, respon seleksi tadi, itu digambarkan sebagai R. Ada misalnya di situ, yaitu selisih antara digambarkan di situ X bar aksen, artinya rata-rata dari nilai variabel dari populasi yang terseleksi dikurangi dengan X bar, nilai rata-rata dari populasi awal. Itu nilai R tadi sudah jelaskan. Lalu apa yang disebut S tadi? Ya, S besar tadi, S atau diferensial seleksi tadi, ya. Itu adalah Anda perhatikan di situ, besarnya itu adalah XT bar X bar T dikurangi dengan X bar. Apa itu X bar T? X bar T kita baca di situ rata kelompok tanaman terseleksi, yaitu kembali ke contoh tadi, ketika saya dari 1000 tanaman, saya bisa menentukan 10 tanaman yang terbaik. 10 tanaman terbaik itu saya langsung rata-rata tinggi tanamannya, tadi kan contohnya tinggi tanamannya. Tinggi tanamannya saya rata-rata, itulah besarnya X bar T. Maka kalau X bar T itu dikurangi dengan X bar, itu kita mendapatkan nilai S. Ya. Tadi di sebelumnya formulasinya adalah H kuadrat sama dengan R per S. Jadi nilai heritabilitasnya sudah kita dapatkan. Nah, kalau saya tadi menggambarkan ini panjang lebar tadi, sekaligus juga ingin menjelaskan kepada saudara tentang konsep kemajuan genetik atau respon seleksi tadi. Respon seleksi, respon genetik atau kemajuan genetik. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa, kita masih bicara tentang heritabilitas ya. Ada beberapa buku yang berbeda pendapat ya tentang menentukan kriteria heritabilitas ini. Saya ambil satu contoh saja. Jadi nilai heritabilitas itu dibedakan menjadi 3 kategori menurut ini Preston dan Willis ini tahun 1974. Dia mengatakan bahwa kalau heritabilitas itu nilainya antara 0 sampai 0,25 maka dikategorikan rendah. Kalau nilainya antara 0,25 sampai 0,5 dikatakan sedang. Kalau 0,5 sampai 1 berarti dia tinggi. Ingat bahwa karena tadi rasio berarti maksimalnya kan 1, minimalnya 0. Itu ya. Sekali lagi yang rendah itu 0 sampai 0,25, yang sedang 0,25 sampai 0,5, yang tinggi 0,5 sampai 1. Nah, nilai heritabilitas yang semakin tinggi itu nanti berarti semakin artinya semakin besar faktor genetik yang berpengaruh terhadap sifat tadi. Nah, kalau misalnya contoh ekstrim ini ya, kalau misalnya nilai heritabilitasnya itu 1, berarti apa artinya? Nilai heritabilitas 1. Nilai heritabilitas untuk satu variabel A misalnya itu 1. Artinya apa? Artinya bahwa 100% karakter itu ditentukan oleh faktor genetik. Tidak ada keterlibatan faktor lingkungan. Sebaliknya juga gitu. Kalau nilai heritabilitas itu nilainya 0, ya, berarti
karakter itu 100% ditentukan oleh faktor lingkungan. Gitu ya. Meskipun itu teoritis ya, di kehidupan kan nggak mungkin faktor tidak variabel tidak ditentukan oleh faktor genetik kan pasti juga nggak mungkin. Bahkan di dalam penelitian kadang-kadang kita jumpai nilai heritabilitas itu negatif gitu ya. Ya karena itu didapatkan dari angka tadi, ragam analisis angka ya. Sehingga meskipun teoritis tidak mungkin, kadang-kadang kita jumpai. Oke, itu nanti mungkin Anda akan dapatkan materi itu lebih jauh, lebih dalam. Ada mata kuliahnya sebenarnya. Kalau nanti Anda ngambil mata kuliah di pilihan di semester 6 kalau nggak salah, ya, teknik pemilihan tanaman, Anda akan lebih dalam membahasnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tentang apa itu peran heritabilitas dalam pemilihan tanaman. Nah, arti penting heritabilitas dalam pemilihan tanaman, setelah kita tadi repot-repot menghitung itu ya, apa sih sebenarnya? Pengetahuan tentang nilai heritabilitas ini sangat penting dalam melakukan program seleksi nantinya. Ya, kalau saya tahu, proporsi faktor genetik untuk karakter ini tuh ternyata besar, saya harus bagaimana? Itu nanti sangat menentukan dalam strategi pemilihan tanaman. Juga dalam menentukan rancangan perkawinan. Nah, rancangan perkawinan memang belum dapat materinya, nanti di dalam kuliah yang tadi saya sebutkan nanti akan Anda dapatkan. Nilai heritabilitas juga bermanfaat dalam menduga besarnya kemajuan untuk program pemeliharaan. Tadi sudah saya sebutkan ya, kemajuan genetik tadi. Kenapa itu penting? Karena ini akan membantu pemula untuk membuat keputusan. Apakah biaya program pemeliharaan yang dilakukan itu nanti akan sepadan dengan hasil yang diharapkan. Maksudnya begini, ketika tadi dari hitung-hitungan saya akan mendapatkan kemajuan seleksi tadi, misalnya 5% misalnya gitu, 5%. Kalau misalnya populasi awalnya itu 10 ton per hektar, kalau saya seleksi nanti kemajuannya 5%, berarti berapa itu? 10 tambah 5 kan? 10 tambah 10% dari 10 jadi 11 ton per hektar. Memang naik menjadi 11 ton per hektar, tetapi apakah biaya untuk melakukan pemulihan itu kira-kira sepadan enggak dengan kenaikan yang diperoleh tadi, misalnya gitu. Itu bisa dihitung nanti sehingga pemulia bisa membuat pertimbangan, ya sudah nggak usah saya seleksi lagi karena ternyata biaya untuk pemulihannya itu lebih besar dibandingkan dengan hasil peningkatan yang diperoleh nanti. Jadi pemulia bisa menentukan mau berhenti atau terus gitu. Nah, itulah mungkin saya menyinggung sedikit dengan pengertian awal dari pemilihan tanaman yang pernah saya sebutkan di pertemuan pertama. Itulah unsur artnya. Ya. Nah, pemilihan tanaman kan science and art. Sainsnya sudah dipelajari dengan statistik segala macam tadi. Artnya itu di situ. Saya mau lanjut atau enggak? Artnya di situ. Oke. Baik, saudara sekalian, itu materi yang saya sampaikan hari ini tentang keragaman genetik dan heritabilitas. Tetapi seperti biasanya, sebelum saya akhiri kuliah ini, ada proyek yang harus Anda lakukan, Anda kerjakan. Tidak susah proyeknya, Anda cukup buka-buka internet, cari artikel jurnal ilmiah dengan topik yang berkaitan dengan heritabilitas. Silakan cari yang paling sederhana juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh, gitu ya. Kemudian Anda buat ringkasannya. Tidak boleh lebih dari 1 halaman, ya. Tapi catatannya adalah bahwa Anda sertakan sumber referensinya nanti. Sumber referensinya bisa di-download, kemudian Anda sertakan di dalam mengulang tugas. Oke, hari ini saya cukupkan sekian pertemuan kita, pembahasan kita. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan topik-topik yang berbeda untuk menuju ke metode-metode pemilihan yang nantinya akan kita bicarakan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.